Alam semesta adalah karya agung Sang Pencipta. Manusia adalah penikmat dari kasih karunia Allah. Namun kejatuhan manusia dalam dosa telah membawa dampak yang besar bagi dunia ini. Semuanya telah berlalu, tapi Tuhan itu adil dan bertanggung jawab penuh atas seluruh ciptaannya. Tuhan berpihak kepada manusia yang lemah dan berdosa. Ia tetap memelihara manusia melalui alam yang subur. Bahkan Ia adalah Allah yang menjaga keberlangsungan generasi dan selalu ingat akan perjanjiannya. Jemaat Tuhan, marilah beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Sambil kita berdiri, kita memuji Tuhan. Kekasih Tuhan, Shalom. Bapak Mama kekasih Tuhan, kalau kita bernyanyi dan pujian yang kita nyanyikan, kita bisa menghayatinya bahwa pujian itu dia teratur secara harmoni. Dan Bapak Mama, Saudara yang terkasih, kalau kita bernyanyi, tentunya bukan saja asal bernyanyi, tetapi kita pun juga akan memahami, memaknai setiap bait lirik-lirik yang ada itu. Dan terkadang kalimat-kalimat itu bisa sampai di dalam hati, atau kita merasakan bahwa pujian ini adalah sebuah pesan. Jadi kita tidak hanya bernyanyi, tetapi bagaimana kita memaknai akan pujian itu lirik demi lirik, dan kita boleh mendapatkan sebuah pesan di dalamnya. Bapak Mama Saudara yang terkasih, pemazmur juga sedang menggambarkan tentang kehidupan bersama seluruh makhluk yang dilihat bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu dia terjadi dan secara harmonis. Semua makhluk ciptaan hidup bersama, saling menopang dan saling menyatu dalam keteraturan, dan itu ibarat sebuah nyanyian. Misalnya Bapak Mama Saudara, ada langit di atas yang menyediakan hujan untuk bumi. Dan selanjutnya bumi menumbuhkan berbagai tumbuhan, dan tumbuhan itu memberikan dirinya menjadi makanan bagi hewan, serta menjadi tempat berlindung bagi hewan lainnya. Saudara yang terkasih, itulah harmoni langit dan bumi, bagaikan harmoni nyanyian pujian bagi ciptaan.
Jadi apa yang terjadi di muka bumi ini, dari langit sampai di bumi ini, apa yang terjadi itu sedang menggambarkan tentang pujian langit dan bumi terhadap Sang Pencipta. Sehingga Bapak Mama Saudara yang terkasih, pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan manusia? Kita perhatikan ayatnya yang ke-11. Ayat 11 bilang, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan hanya berkenan kepada orang benar yang takut akan Dia dan berharap kepadanya. Kepada orang benarlah Tuhan berkenan memberikan firman-Nya. Kepada orang yang takut dan yang mau melakukan kebenarannya, Tuhan memberikan firman-Nya seperti air yang mengalir dari gunung. Tetapi saudara yang terkasih, Tuhan membiarkan orang fasik tidak mengenal Dia dan tidak mengenal hukum-hukumnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, orang yang takut akan Tuhan, orang yang Tuhan perkenankan, dia tahu tentang Tuhan, dia tahu Tuhan benar. Karena kehendak Tuhan atau firman Tuhan itu disampaikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi orang fasik, Tuhan akan menutup hukumnya, Tuhan pun juga akan bersembunyi dari mereka. Artinya Bapak Mama Saudara, pemberian firman adalah cara Tuhan. Cara Tuhan Allah Pencipta menjamin kehidupan dan damai sejahtera bagi umatnya. Jika makhluk lain diberi makan dari Allah, diberi makan dari langit dan bumi, maka manusia diberi makan dan hidup dari firman Tuhan. Makhluk lain terpelihara dan hidup sampai batas waktu yang singkat, tetapi manusia terpelihara dan menikmati hidup kekal dari firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu kekal. Saudara yang terkasih, ini tidak berarti bahwa manusia tidak bisa mati. Namun manusia akan menikmati janji Tuhan dalam kekekalan. Sebagaimana ayat 15 bilang, Ia memerintahkan, Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman yang berlari. Firman itu kekal. Maka hari ini dalam hidup saudara dan saya yang terbatas ini, kita menikmati firman Tuhan karena Dia perintahkan maka firman itu berlari menuju kepada setiap orang yang mau terima. Tetapi ingat bahwa ketika kita mati pun, firman yang kekal itu pun juga menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Sehingga saudara, betapa luar biasanya manusia. Kita menikmati Tuhan dalam kekekalan firman-Nya. Karena itu selama manusia hidup, manusia harus memuji Tuhan. Jadi tidak salah kalau setiap minggu sudah dijadwalkan setiap raya bernyanyi. Mari kita terus memuji memuliakan Tuhan. Jadi kalau jangan bilang bahwa khusus habis satu putaran, karena potong selesai sudah. Anggap saja bahwa khusus selesaikan program. Tetapi kalau dia habis satu putaran 1 sampai 17, kita ulang lagi dari awal. Dan sekiranya kaum bapak, kaum ibu, semua kategorial pun juga dapat membuat lagi puji-pujiannya. Ada persembahan dari kaum ibu, ada persembahan dari kaum bapak, persembahan dari lansia, dari anak-anak PAR, dari pemuda, dan seterusnya. Selama kita hidup, kita harus memuji Tuhan. Saudara yang terkasih, pemazmur mengingatkan dan mengajak kita manusia untuk belajar dari alam yang keberadaannya menyatakan pujian bagi Tuhan. Keberadaan alam, adanya alam ini sebenarnya mau menyatakan pujian kepada Tuhan. Kita pun harus selalu menyatakan pujian bagi Tuhan.
sebab kita dipelihara Tuhan melebihi semua makhluk dengan cara setia kepada firman Tuhan. Pertanyaan bagi Ketok, kenapa memuji Allah itu layak untuk dilakukan? Kenapa layak untuk dilakukan memuji Allah? Saudara yang terkasih, tindakan memuji Allah tidak hanya dilihat sebagai kewajiban, tetapi juga dilihat sebagai sebuah ekspresi syukur dan tanda penghormatan kita yang sangat mendalam kepada Sang Pencipta. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih erat antara manusia dan Penciptanya. Pemazmur bilang, bermazmur dan memuji-muji Allah itu merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah dan layak untuk dilakukan manusia. Kenapa? Kenapa layak? Karena saudara, bacaan ini sudah menggambarkan secara detail, dikatakan bahwa karena pada Allah itu ada kekuatan yang berisikan kasih yang memulihkan. Kenapa kamu memuji Dia? Kenapa layak untuk memuji Dia? Karena pada Dia ada kekuatan yang berisikan kasih yang memulihkan. Ada kekuasaan dan ada kebijaksanaan yang tak terkira, sehingga bayangkan begitu banyak miliarannya bintang-bintang di langit, tetapi Mazmur bilang Tuhan tahu itu nama satu persatu. Miliaran bintang di langit ada di namanya. Itu berarti Dia berkuasa penuh dengan kebijaksanaan. Dia itu adil dan keadilannya itu mampu ditegakkan secara benar. Itu alasan kenapa kita harus memuji dan layaklah Tuhan itu dipuja dan dipuji. Papa mama kekasih-kekasih Tuhan, dikatakan kasih yang memulihkan, dan kasih yang memulihkan ini dirasakan oleh orang Israel. Makanya sang pemazmur menulis akan lirik ini atau nyanyian ini. Ketika bangsa Israel melakukan pelanggaran, lalu karena pelanggaran mereka, maka mereka dibuang ke tempat pembuangan di Babel. Dan itu sebagai bentuk didikan. Dan setelah mereka kembali dari pembuangan, kondisi fisik mereka, kondisi psikologi mereka tidak baik-baik saja. Mereka mengalami trauma, mereka mengalami luka dan shock. Dan saudara, keadaan itu membuat mereka mengalami luka hati yang lama, sehingga walaupun sudah menjadi bangsa yang merdeka, tetapi psikis mereka masih belum pulih. Dengan kondisi seperti inilah penulis Mazmur ini mengajak Israel untuk layaklah memuji-muji Tuhan dan bermazmur bagi Tuhan, karena walaupun sebagai umat yang mengikat janji dengan setia kepada Allah, tetapi ternyata umat melanggar akan cita-cita Tuhan. Tetapi saudara, ketika umat melanggar cita-cita Tuhan, Allah tetap membuka kesempatan bagi mereka untuk dipulihkan. Dengan apa? Dengan membangun kembali Yerusalem. Dengan membangun kembali Yerusalem itu artinya bahwa Tuhan Allah membangun kembali masa depan Israel. Dengan mengumpulkan mereka yang tercerai-berai karena penghukuman itu. Kenapa tercerai-berai? Karena diperintahkan bahwa yang harus ada dalam pembuangan itu adalah mereka-mereka yang produktif, mereka-mereka yang masih muda, usia dari 15 tahun sampai pada usia 40 itu semua dibuang ke Babel. Lalu 50 sampai dengan yang tua renta itu ada di Yerusalem. Jadi mereka itu terserah. Tetapi firman Tuhan bilang Tuhan akan mengumpulkan mereka yang terserah, mengumpulkan kembali. Artinya bahwa Tuhan akan memulihkan kembali keadaan bangsa Israel. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan ini mengandung janji pemulihan. Kalau bangsa Israel dipulihkan, maka hari ini ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, yakin dan percaya bahwa kita pun juga akan dipulihkan. Siapakah di antara kita yang tidak ingin mengalami pemulihan?
Mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Kita ada di waktu-waktu tertentu di dalam hidup kita yang mana kita mengalami masa-masa sulit. Kita mengalami masa-masa terpuruk, bahkan masa-masa kegagalan. Dan masa-masa itu orang biasa bilang itu kita berada di titik paling terbawah dalam hidup kita. Setiap orang pasti pernah mengalami hal ini. Dulu kita mengalami kejayaan, dulu kita mengalami kesuksesan, dulu serasa kita diberkati luar biasa. Tetapi kini semuanya habis, semuanya seolah-olah lenyap dari genggaman kita. Saudara yang terkasih, kalau itu yang terjadi, mungkin kita seperti bangsa Israel yang sedang diproses oleh Tuhan. Karena itu, berharaplah kepada Tuhan supaya keadaan kita dipulihkan Tuhan. Firman Tuhan hari ini ayat 2 sampai ayat yang ke-6 mau memperlihatkan kepada kita bahwa kita patut dan wajib memuji Tuhan, sebab Tuhan memiliki kasih pengampunan yang luar biasa untuk menerima setiap kita sekalipun pada kita ada dosa, sekalipun pada kita ada pelanggaran-pelanggaran. Wajib percaya dan berharap kepada Tuhan dan tidak boleh menjauhi dari Allah. Maka Tuhan memulihkan keadaan kita sebagaimana Dia memulihkan bangsa Israel. Saudara yang terkasih, ayatnya yang ke-11 sekali lagi, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia. Tuhan berkenan memulihkan keadaan saudara dan saya kalau kita semua berharap kepada Dia, hidup takut akan Dia, kita menghormati Dia. Karena itu saudara, mari kita cek diri kita masing-masing, cek diri kita sendiri. Jangan-jangan kita tidak lagi berharap kepada Tuhan, tetapi kita berharap kepada kekuatan kita. Kita berharap pada apa yang ada pada kita, yang bagi kita itu menjadi jaminan bagi kita. Tapi saudara, mari kita kembali berharap kepada Tuhan. Ayat 10, sebenarnya itu Tuhan mengkritik setiap manusia yang menambahkan harapan kepada apa yang dia miliki, yang bagi dia itu perkasa kokoh. Soalnya ada yang bisa lawan. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Itu menggambarkan, bukan berarti bahwa Tuhan selalu suka laki-laki. Laki-laki Tuhan yang cipta, tetapi ini sebuah gambaran pemazmur. Mereka orang-orang puitis sehingga menggambarkan segala sesuatu itu, kalau terjemahan lurus-lurus bisa dalam bentuk bahasa puitis yang mau menggambarkan bahwa itu kekuatan manusia. Kotong menambahkan harapan kepada kekuatan manusia, dan dia bilang dia tidak suka akan hal itu. Dia mau agar semua manusia kotong biar kuat-kuat, sehat-sehat, hebat-hebat kemanapun juga. Tuhan mau bilang bahwa kotong butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, teruslah berharap pada kasih setia Tuhan. Maka waktu Tuhan akan tiba memulihkan keadaan setiap kita. Pertanyaan bagi kita, seperti apa Tuhan memulihkan keadaan kita? Ayat 13 bilang, sebab Dia meneguhkan palang pintu gerbang. Artinya, hidupmu benar-benar dijagai oleh Tuhan. Hidup saudara dan saya ini benar-benar dijagai oleh Tuhan. Kita diberkati. Hidup kita diperkuat oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati anak-anak kita di antara kita. Dia bilang, memberkati anak-anakmu di antaramu, rumah tangga pernikahanmu diberkati, keluarga kita diberkati, bahkan anak-anak dari anak-anak kita diberkati, keturunanmu diberkati karena janjinya berkata, keturunan orang benar akan perkasa di bumi dan mereka akan mewarisi negeri ini. Saudara, itulah janji Tuhan yang indah ketika Dia memulihkan keadaan kita. Ayat 14 bilang,
Dia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Artinya ini bukan berkat biasa. Ini berkat yang maksimal, berkat yang berkelimpahan. Tidak peduli di mana posisi kita sekarang. Mungkin hari ini kita berada dalam keadaan terpuruk. Namun kalau kita belajar takut Tuhan, berharap akan kasih setia Tuhan, maka bukan hal yang mustahil. Kita akan mengalami lompatan demi lompatan dan pemulihan atas hidup kita. Andalkanlah Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Kalau alam semesta ini bisa memuji Tuhan, karena alam ini mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan untuk karya. Kalau Tuhan perintahkan, katakan firman-Nya, hujan turun, maka berbahagialah tumbuh-tumbuhan dan tanah. Berbahagialah juga manusia. Sehingga ketika tumbuhan dia menghijau, dia bertunas, dia berbunga, dia berbuah, dia sedang memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita manusia? Kita ada dalam bulan lingkungan hidup. Kembali lagi kotong mau disampaikan kepada kotong semua untuk mari kotong menjaga alam semesta ini. Bentuk puji-pujian kita kepada Tuhan tidak hanya sebatas bernyanyi dalam ibadah-ibadah, tetapi bentuk pujian kita kepada Tuhan juga melalui hidup dan perilaku kita. Bagaimana kotong menjaga alam semesta ini? Bagaimana kotong menjaga agar air-air tidak terkontaminasi dengan sampah-sampah plastik kita, dengan sampah-sampah kita yang selalu membuang sembarangan. Bagaimana alam ciptaan ini kita tidak membunuh makhluk-makhluk yang lain yang dimana di tempat berteduh, tempat makanan, atau manusia suka memotong pohon-pohon secara luar biasa. Kotong butuh itu semua, tetapi kalau kotong tebang, tapi ingat untuk tanam juga. Begitu yang kau, ini yang kau lagi. Sensor-sensor pohon terus tapi ingat tanammu. Saya begini, tapi sudah gereja. Minggu depan akan saya terima kasih karena engkau hari ini tetap ada dan yang lain. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, mari kita terus menjaga alam semesta ini dengan kita menghargai apa yang sudah Tuhan beri. Kalau kita menikmatinya, tetapi kita juga tahu cara bagaimana kita memulihkan kembali. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Demi keberlangsungan semua manusia di hari-hari mendatang. Sebagai aksi bulan lingkungan hidup minggu ini, bersama kita kerjakan pembersihan sampah dan pemasangan tanda larangan buang sampah di sekitar bantaran sungai dan di sekitar pantai, serta menjaga kebersihan di setiap rumah tangga. Sekiranya hal ini dapat kita lakukan yang akan dikoordinir oleh PHRG Panitia Hari Raya Gerejawi. Jemaat disilakan pergi.
Bapa dan